Rudy membuka pintu kamar dengan hati berdebar. Setelah 2 minggu tugas keluar kota, akhirnya ia bisa pulang dan memeluk istrinya lagi. Lampu kamar sudah padam, hanya cahaya redup dari luar jendela yang menerangi sosok di atas ranjang. "Henny," Rudy tersenyum. Gaun tidur tipis yang dikenakan istrinya membalut tubuh dengan begitu menggoda. Tanpa berpikir panjang, ia naik ke ranjang dan merengkuh tubuh itu. Aroma tubuh yang lembut langsung menyergapnya, sedikit berbeda dari yang biasa ia kenali. Tapi entah kenapa justru terasa lebih menggoda. Rudy mencium tengkuknya perlahan, tangannya menjelajah, menikmati setiap lekuk tubuh yang terasa lebih berisi. "Aku rindu banget sama kamu," bisiknya, suaranya serak karena gairah yang tertahan. Sosok di pelukannya hanya diam, tubuhnya menegang sesaat tapi tidak menolak. Rudy semakin larut, ia mengecup, tangannya menelusuri setiap inci kulit halus itu. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Henny terasa lebih padat dan berisi. Tapi di dalam pikiran Rudy mungkin ini hanya perasaan rindu yang menggebu. Saat akhirnya tubuh itu mulai mengeluarkan desahan halus, Rudy terhenti sejenak. Suara itu tidak seperti biasanya, lebih berat, lebih dalam. Rudy terdiam, jantungnya berdebar keras, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Perlahan ia menatap wajah yang ada di hadapannya. Seketika matanya melebar, Bu Intan, ibu mertuanya. Wanita itu juga terdiam, napasnya masih tersengal, mata mereka bertemu dalam kesunyian yang mendebarkan. "Bu," suara Rudy bergetar. Bu Intan menelan ludah. "Rudy," suaranya pelan, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak sanggup. Rudy buru-buru mundur, jantungnya masih berdetak kacau. "Oh, aku kira Henny." Bu Intan tersenyum kecil, tapi di matanya ada sesuatu yang lain, sebuah kehangatan yang tak seharusnya ada. "Aku tahu," bisiknya. Mereka saling menatap, ada sesuatu yang bergejolak di antara mereka. "Kenapa ibu diam saja?" tanya Rudy akhirnya. Suaranya masih dipenuhi kebingungan. Bu Intan menghela napas panjang. "Aku ingin menyadarkanmu, tapi aku tidak bisa." Matanya berkabut, senyumnya menghilang. "Aku juga terseret dalam perasaan yang sama, Rudy." Rudy terdiam, suasana begitu hening, hanya terdengar suara napas mereka yang masih tersengal. Bu Intan bangkit perlahan, merapikan gaun tidurnya. "Anggap ini tidak pernah terjadi," katanya dengan suara bergetar. "Jangan sampai terulang lagi." Rudy masih terpaku. Dalam kepalanya, ia tahu itu salah. Ia tahu harus menjauh, tapi di dalam hatinya, ia tidak yakin bisa melupakan malam ini. Saat ibu mertuanya datang, Rudy sedang di luar kota. Bu Intan kangen sama Henny dan Cika. Dan malam itu, Bu Intan tidur di kamarnya, sementara Henny dan Cika pindah ke kamar belakang. Jadi, apakah ini kesalahan Rudy atau memang kesalahan jalan takdirnya? Keesokan paginya, Rudy terbangun dengan perasaan campur aduk. Matanya menatap langit-langit kamar belakang, tubuhnya masih terasa lelah, tapi pikirannya terus dipenuhi kejadian semalam. Ia memejamkan mata, mengingat kembali setiap detailnya. Keheningan, kehangatan, desahan samar, dan yang paling membuatnya sulit bernapas adalah kenyataan bahwa itu bukan Henny,
melainkan Bu Intan. Rudi mengusap wajahnya merasa bersalah, sekaligus malu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ia menggeleng cepat berusaha mengusir pikirannya, lalu bangkit dari ranjang. Dari luar kamar, ia bisa mendengar suara tawa Cika yang ceria. Dengan langkah berat, ia keluar mencoba bersikap normal. Di ruang makan, Henny sudah duduk dengan piyama santainya, sementara Bu Intan berdiri di dapur menuangkan teh ke dalam gelas. Cika bermain di lantai, sesekali tertawa kecil. Rudi menelan ludah, Bu Intan menoleh dan tersenyum. "Pagi Rudi, tidur nyenyak?" Senyumnya hangat, tatapannya seolah tak terjadi apa-apa semalam. Rudi merasa semakin salah tingkah. Ia menggaruk belakang kepalanya mencoba tersenyum kecil. Ya Bu, lumayan." Bu Intan tersenyum tipis, lalu berjalan ke meja makan dan meletakkan gelas teh di depan Rudi. "Minum dulu, kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh." Rudi mengambil gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih, Bu." Ia melirik sekilas ke arah Bu Intan. Wanita itu tampak lebih segar pagi ini, mengenakan daster hijau muda, rambutnya diikat ke belakang dengan rapi. Entah mengapa Rudi merasa Bu Intan terlihat lebih cantik pagi ini. Henny menatap suaminya, tidak menyadari kegelisahan yang tersimpan dalam dirinya. "Oh iya Mas, Ibu mau menginap di sini selama seminggu, katanya kangen sama Cika." Rudi hampir tersedak. "Seminggu? Sial." Bu Intan hanya tersenyum tenang. "Iya, kalau Rudi tidak keberatan." Rudi cepat-cepat mengangguk berusaha menyembunyikan kecanggungan yang semakin besar. "Tentu Bu, kapanpun Ibu mau." Bu Intan menatapnya lebih lama, lalu tersenyum tipis. Pagi itu, Rudi berusaha sebisa mungkin bersikap biasa. Tapi, di dalam hatinya ia tahu seminggu ke depan akan menjadi hari-hari yang sulit. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak yakin bisa menahan perasaannya. Selama seminggu itu, hari-hari yang penuh ketegangan pun dialami Rudi. Sejak pagi itu, hubungan Rudi dan Bu Intan terasa berbeda. Ada ketegangan halus di udara, sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu. Setiap kali Rudi dan Bu Intan bertatapan, ada sesuatu yang bergetar di dada mereka. Sebuah rahasia yang tak boleh terbongkar, tapi juga terlalu sulit untuk diabaikan. Henny tetap sibuk dengan pekerjaannya, sering keluar rumah untuk urusan kantor atau sekadar bertemu teman-temannya. Cika lebih banyak bersama neneknya, tertawa riang tanpa menyadari ada sesuatu yang berubah di dalam rumah ini. Di hari kedua, Rudi pulang lebih awal dari kantor. Henny masih di luar, katanya ada meeting mendadak. Begitu membuka pintu, ia mendapati Bu Intan tengah menyapu ruang tamu, mengenakan daster sederhana dengan rambut tergerai. Cahaya sore menyorot wajahnya, membuatnya terlihat lebih lembut. Bu Intan menoleh, menyadari kehadiran menantunya. "Kamu pulang cepat." Rudi menelan ludah. "Iya, kerjaan hari ini gak terlalu banyak." Hening sesaat mereka saling pandang, seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan tapi tak bisa diungkapkan. Bu Intan akhirnya tersenyum kecil dan kembali menyapu, sementara Rudi melangkah menuju kamarnya. Tapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang perlahan mulai berubah.
Keesokannya, Rudy bangun pagi dan mendapati Henny sudah berangkat lebih awal ke kantor. Di meja makan, hanya ada Bu Intan yang sedang menyuapi Cika. "Papa Rudy," seru Cika ceria. Rudy tersenyum dan mengacak rambut putrinya sebelum duduk. "Ibu nggak ikut Henny?" tanyanya pada Bu Intan. Bu Intan menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, hari ini aku di rumah aja nemenin Cika." Saat itu, Rudy menyadari sesuatu. Bu Intan tampak semakin nyaman dengannya. Senyumnya lebih lembut, tatapannya lebih dalam, dan itu berbahaya. Di hari keempat, sore itu hujan turun deras. Henny masih di luar, terjebak macet. Cika tertidur di kamarnya. Rudy duduk di sofa, menatap layar TV yang tak benar-benar ia perhatikan. Bu Intan keluar dari dapur dengan membawa 2 cangkir teh hangat. "Dingin ya?" katanya pelan, duduk di samping Rudy dan menyodorkan 1 cangkir. "Terima kasih, Bu." Rudy menerimanya, mencoba fokus pada teh di tangannya, bukan pada fakta bahwa jarak mereka sangat dekat. Hening. "Rudy!" Suara Bu Intan terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Rudy menoleh, Bu Intan menatap lurus ke depan, jemarinya membelai pinggiran cangkir. Aku nggak tahu harus bagaimana menghadapi ini." Rudy menelan ludah. "Bu, kita nggak boleh seperti ini," lanjut Bu Intan, kini menatapnya. "Tapi, kenapa rasanya semakin sulit?" Jantung Rudy berdegup kencang. Ia tahu ia harus berkata sesuatu, harus menghentikan ini sebelum terlambat. Tapi saat melihat mata Bu Intan, ia tahu mereka sudah melewati batas sejak malam itu. Hujan di luar semakin deras, menambah keheningan yang begitu menyesakkan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka mencoba menghindari momen berdua, tapi justru semakin sering bertemu dalam keadaan yang tidak terduga. Sentuhan kecil yang tak disengaja, tatapan yang terlalu lama, perasaan yang terus tumbuh di antara mereka. Dan akhirnya, di malam ke-6, saat Henny menginap di rumah temannya untuk acara kantor, Rudy dan Bu Intan kembali duduk berdua di ruang tamu. Tak ada yang berkata-kata, hanya ada kesunyian yang penuh makna. Lalu Bu Intan menghela napas panjang. "Aku akan pulang besok." Rudy terdiam, ada sesuatu yang menyakitkan di dadanya. "Ini yang terbaik," lanjut Bu Intan dengan suara bergetar. "Sebelum kita benar-benar tak bisa mundur." Rudy menatapnya lama, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup tepat. Akhirnya, ia hanya mengangguk. Di hari terakhir, pagi itu, Bu Intan berpamitan dengan Henny dan Cika seperti biasa, tak ada yang aneh. Tapi, saat ia menatap Rudy untuk terakhir kali sebelum masuk ke dalam mobil, ada sesuatu dalam sorot matanya. Sebuah perasaan yang mereka berdua tahu akan selalu ada, meskipun mereka memilih untuk berpura-pura melupakannya. Mobil melaju perlahan, membawa Bu Intan pergi. Rudy hanya berdiri di teras, menatap kepergiannya dengan dada yang terasa kosong. Dan di dalam hati, ia bertanya, apakah ini benar-benar akhir? Sebulan setelah kepergian Bu Intan, hidup Rudy kembali berjalan seperti biasa.
Namun dalam diam, pikirannya masih sering melayang pada wanita itu, ibu mertua yang kini menyimpan rahasia besar bersamanya. Sampai suatu sore, saat Rudi baru saja pulang kerja, ponselnya bergetar. Nama Bu Intan muncul di layar. Rudi menelan ludah sebelum mengangkat. "Halo, Bu." Di seberang sana, terdengar helaan napas panjang, lalu suara Bu Intan yang sedikit bergetar. "Aku hamil, Rudi." Dunia Rudi seakan berhenti berputar. Ia terduduk di sofa, merasakan keringat dingin di pelipisnya. "Bu, apa maksud Ibu?" "Aku baru periksa ke dokter dan aku positif hamil." Suara Bu Intan terdengar berat. "Aku tahu ini sulit, tapi aku nggak bisa menyembunyikannya darimu." Rudi mengusap wajahnya, mencoba mencerna semuanya. Ini bukan hanya masalah besar, ini adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Tapi, Rudi mengatur napas. "Henny tahu?" Di seberang sana, Bu Intan terdiam sejenak. "Belum," katanya akhirnya. "Tapi aku sudah membuat keputusan." Keesokan harinya, Henny pulang dari kantor dengan wajah ceria. "Mas, ada kabar baik," serunya sambil duduk di sebelah Rudi. Rudi yang sejak tadi masih memikirkan percakapannya dengan Bu Intan hanya bisa menatap istrinya dengan bingung. "Kabar baik apa?" "Ibu dilamar sama Pak De Bambang, tetangga lama kita di kota," kata Henny dengan antusias. "Aku setuju banget, soalnya aku nggak mau ibu kesepian terus." Jantung Rudi berdegup kencang. "Apa? Ibu menikah?" "Iya, aku senang banget. Akhirnya ibu bisa bahagia lagi. Pak De Bambang itu duda baik, punya usaha sendiri dan sayang sama ibu." Rudi tercekat. Ia tak tahu apakah harus lega atau semakin bimbang. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan merasa tenang. 2 hari kemudian, Bu Intan kembali ke rumah mereka untuk bertemu Henny sebelum pernikahannya. Rudi tahu ia harus bicara dengan wanita itu, meskipun sulit. Saat malam tiba dan rumah mulai sepi, Rudi akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Bu Intan menoleh menatapnya dengan mata yang lebih tenang dari sebelumnya. "Aku tahu kamu pasti banyak pertanyaan, Rudi." Rudi menelan ludah. "Jadi, ini rencana ibu?" Bu Intan tersenyum kecil. "Aku harus memilih jalan terbaik. Aku nggak bisa mempertahankan sesuatu yang kita tahu nggak seharusnya terjadi. Dengan menikah dengan Pak Bambang, semuanya akan lebih mudah." "Tapi bagaimana dengan..." Rudi tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bu Intan menghela napas. "Aku akan membesarkan anak ini dengan Pak Bambang. Dia orang baik dan dia siap menerima segalanya." Rudi terdiam lama. Ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan, tapi juga bersyukur. Ini adalah solusi terbaik untuk semua orang. Bu Intan menatapnya lembut. "Jalan yang kita pilih ini bukan yang paling mudah, tapi ini yang terbaik." Akhir yang bahagia, hari pernikahan Bu Intan tiba. Rudi dan Henny hadir menyaksikan wanita itu melangkah dengan kebaya anggunnya di samping Pak Bambang, pria yang kini menjadi pendamping hidupnya. Saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang terucap dalam diam. Sebuah perpisahan yang tidak menyakitkan melainkan melegakan. Dan untuk pertama kalinya, Rudi bisa tersenyum lega. Mereka telah memilih jalan masing-masing, dan ini adalah akhir yang seharusnya. Tamat.
Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.